saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi saudara. Saya percaya pasti kabar saudara kabar yang baik, kesehatan yang sempurna, damai sejahtera, sukacita yang melimpah saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang tetap Kau berikan untuk kami boleh beribadah Tuhan. Tuhan, kami percaya sekalipun kami beribadah secara online Tuhan, tapi kasih setiamu, damai sejahtera-Mu tetap melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar pagi hari ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan, yaitu berbicara tentang kerendahan hati Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, berkati kami semua. Tuhan Yesus, berikan kami, bukakan hikmat pewahyuan buat kami, juga pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat, untuk menyampaikan isi hati-Mu buat kami semua. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu kembalikan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau belajar tentang kerendahan hati saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Belajar kerendahan hati, biarlah kita mendapatkan pemahaman yang utuh dan semakin tajam tentang kerendahan hati saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Berbicara tentang kerendahan hati itu sebuah kata yang tidak asing buat kita. Apa sih makna dari kerendahan hati saudara? Saudara, nanti kita akan belajar mengupas apa itu kerendahan hati saudara yang dikasih Tuhan. Jadi sebelum kita belajar makna dari kerendahan hati, maka kita akan mengetahui lawan kata dari kerendahan hati saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, lawan kata dari kerendahan hati adalah kesombongan. Kesombongan apa yang Alkitab katakan sehingga kita ditolong untuk belajar rendah hati? Melalui kesombongan saudara, kita ditolong untuk belajar rendah hati. Di dalam firman Tuhan, Amsal 16 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kecongkakan dahului kehancuran saudara yang dikasih, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ini mengingatkan saudara dan saya saudara. Jadi sebelum orang itu hancur, maka orang tersebut congkak terlebih dahulu saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi sebelum orang itu hancur, maka orang tersebut sombong terlebih dahulu saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Dan dikatakan firman Tuhan, dan tinggi hati ini berbicara tentang kesombongan mendahului kejatuhan saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Betapa bahayanya kesombongan saudara yang dikasih Tuhan. Ketika saudara dan saya belajar tentang kesombongan, maka saudara sedang ditolong belajar tentang kerendahan hati saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saudara, jadi berbicara tentang kesombongan sebenarnya kita sedang ditolong untuk mengerti arti sesungguhnya kerendahan hati saudara ini. Kita baca di dalam surat Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Tuhan Yesus katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati saudara. Kerendahan hati adalah kunci dari keberhasilan dan kesuksesan. Kalau saudara mau berhasil, kalau saudara mau sukses, miliki kerendahan hati saudara yang dikasih Tuhan Yesus.
ada kata-kata bijak, saudara yang dikasih Tuhan. Tidak ada hal yang baik dari kesombongan yang dapat diberikan kepada saudara dan saya, melainkan kehancuran dan kejatuhan. Di saat kita sombong, kita merasa bahwa diri kita lebih baik, diri kita lebih hebat, diri kita lebih pintar, diri kita luar biasa dibanding dengan orang lain. Sebenarnya kesombongan tidak menjadikan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, tetapi sebaliknya kesombongan itu yang menghancurkan hidup kita, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Banyak orang berjuang untuk hidup rendah hati, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, karena orang tersebut sadar akan daya hancur dari kesombongan, saudara. Saudara dan saya takut sombong karena kita takut hancur, saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas menuliskan bahwa kesombongan akan menghancurkan, menjatuhkan seseorang. Tentu tidak ada yang mau hancur, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara dan saya sudah pasti tidak mau hancur, dan saudara dan saya juga tidak mau jatuh. Firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya akan bahaya dari kesombongan. Di sini kita ditolong betapa pentingnya rendah hati, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kerendahan hati adalah kerinduan dari semua orang. Saya percaya saudara, kita semua rindu untuk memiliki, bukan hanya memiliki, mempunyai sifat yang rendah hati, saudara ini. Jika kita bertanya kepada semua orang, percaya yang kita temui pasti jawabannya kerendahan hati merupakan kerinduan semua orang, khususnya orang-orang percaya. Yang percaya katakan amin, saudara ini. Perhatikan kata-kata bijak. Kerendahan hati adalah kerinduan semua orang. Tapi mengapa untuk mencapai kerendahan hati bukan hal yang mudah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita belajar dari firman Tuhan, Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, saudara. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, Tuhan Yesus, dan aku, Tuhan Yesus, di dalam dia, saudara dan saya, ia, saudara dan saya, berbuah banyak. Sebab di luar aku, Tuhan Yesus, kamu, saudara dan saya, tidak dapat berbuat apa-apa, saudara ini. Secara jelas bahwa tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Saudara, ini penegasan bahwa kita harus memiliki kerendahan hati, saudara. Karena saudara-saudara dan saya milik Tuhan Yesus. Anda ditebus dengan darahnya dan lunas dibayar oleh Tuhan Yesus, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kesuksesan membuat kita lupa betapa hebatnya peran Tuhan Yesus dalam hidup kita, saudara. Banyak orang-orang ketika kehidupannya sebelum mengenal Tuhan, sebelum sungguh-sungguh dalam Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, hidupnya biasa-biasa. Ketika hidupnya sungguh dalam Tuhan, kehidupannya mulai diberkati, saudara, dan mulai menghitung-hitung, mulai kompromi dengan hal-hal yang lain, saudara, terutama dalam hal memberi, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya ingatkan kembali, memberi adalah gaya hidup orang percaya. Lebih baik memberi daripada menerima. Itulah keinginan dari Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Seringkali kita berpikir, ini oleh karena saya, ini kerja keras saya, ini karena kepintaran saya. Menganggap remeh orang lain.
karena hidupnya sudah mulai berubah, saudara. Pola pikir, cara berpikirnya berubah. Tapi Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, dikatakan, di luar aku, di luar Tuhan Yesus, tanpa aku, tanpa Tuhan Yesus, tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Ingat, kita harus menyadari betapa besar peran Tuhan dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, berbicara tentang kerendahan hati, kita bisa baca dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Melainkan telah mengosongkan dirinya, Tuhan Yesus, dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, ini berbicara teladan kerendahan hati, saudara. Kerendahan hati saat kita, saudara dan saya, menyadari dan mengetahui betapa besar peran Tuhan dalam hidup kita. Inilah kerendahan hati, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita harus belajar dari teladan dari Tuhan Yesus. Berbicara tadi tentang kerendahan hati, saudara. Tapi sebaliknya, berbicara tentang kesombongan pada saat kita ada selubung, buta, dan melupakan peran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Itu adalah kesombongan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi belajar dari kerendahan hati, saya mau berkata bahwa Tuhan Yesus teladan sempurna dari kerendahan hati. Wow, yang percaya katakan amin. Untuk menjadi teladan, kita harus memberikan contoh. Bagaimana kalau kita melayani Tuhan, kita tidak dapat memberikan teladan, kita tidak dapat memberikan contoh dari apa yang kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi, jika kita ingin belajar dari kerendahan hati, maka belajarlah kepada pemilik kerendahan hati. Siapa pemilik kerendahan hati? Atau teladan yang sempurna dari kerendahan hati, yaitu Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Matius 11 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, kepada Tuhan Yesus, karena aku, Tuhan Yesus, lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Wow, puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi ini adalah ayat penutup, saudara. Jadi Tuhan Yesus menginginkan kita belajar dari dirinya tentang kerendahan hati, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita ingin bertumbuh dan bertambah dalam kerendahan hati, maka kita harus belajar kepada ahlinya, saudara, yaitu maestronya kerendahan hati adalah Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Wow, luar biasa, saudara. Jadi saya ulang kembali, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Mari kita bersatu dalam doa, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik. Kau mengingatkan kami untuk kami boleh senantiasa belajar kepada Engkau, khususnya tentang kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, Kau ada teladan sempurna dari kerendahan hati. Oleh sebab itu, biarkan kami terus bertumbuh dan bertambah-tambah dalam kerendahan hati kami, dalam mengikut Engkau, mengiring Engkau, melayani Engkau, Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau sungguh baik. Pagi hari ini kami terus senantiasa diingatkan dengan bahayanya kesombongan, Tuhan Yesus. Karena
ketika kami belajar tentang kesombongan, justru kami diingatkan dan kami ditolong untuk senantiasa belajar kerendahan hati, supaya kami tidak jatuh, kami tidak hancur saudara dalam hidup kami, tapi kami boleh terus bertumbuh dan bertambah dalam kerendahan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, perjamuan Tuhan Yesus sendiri, persekutuan dengan tubuh dan darah. Tuhan, hamba-Mu percaya Kau senantiasa mengingatkan kami Roh Kudus untuk kami boleh dilayakkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita mau masuk dalam perjamuan kudus saudara, yaitu perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan saudara. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari saya undang untuk saudara bangkit berdiri. Mari saya ingatkan kembali untuk kita mengintrospeksi diri, melihat diri kita masing-masing saudara. Apakah selama ini kita ada mendukakan, mengecewakan hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Mari mungkin kita diingatkan ada waktu kita mengecewakan, mendukakan hati Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita minta ampun, kita bertobat, dan kita jangan berbuat lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila mungkin saudara bisa berkata, saya lupa, minta tolong kepada Roh Kudus untuk Roh Kudus ingatkan kembali. Selama 1 bulan ini, apakah kita, saudara dan saya, ada melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, terutama dalam ucapan, tindakan, semuanya? Mari saudara, minta bantuan Roh Kudus, minta tolong kepada Roh Kudus untuk Roh Kudus ingatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar, pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat darah-Mu tercurah buat kami, sehingga melalui persekutuan dengan darah-Mu Tuhan Yesus, kami boleh dikuatkan, kami boleh disembuhkan, kami boleh mendapatkan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kami mau terlebih dahulu dilayakkan, sehingga kami boleh layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik. Engkau baik Tuhan Yesus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mengangkat roti tinggi-tinggi saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti tinggi-tinggi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita angkat cawan pengucapan syukur kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan diam saudara yang dikasih Tuhan. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darahmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Kita akan memperkatakan PC Rayon 1H. Mari kita bangkit berdiri. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar 1H, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Mari kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu,
yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sungguh singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah sudah selesai. Kita diingatkan untuk belajar kepada Tuhan Yesus. Yaitu dia adalah teladan yang sempurna tentang kerendahan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah, angkat tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan yang telah memberikan segala kebaikan-kebaikannya untuk saudara dan saya. Berkat, damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan selalu indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.